Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik, Tuhan. Yes, Lord. Ini suara umat-Mu, Tuhan. Kami sungguh percaya semua untuk kebaikanku. Terima kasih, Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami imani pujian ini, Tuhan. Yes, Lord. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali lagi bersama kami GBI Rayon 8 Samarinda di dalam ibadah Raya Minggu Online tahun 2020. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat anugerah-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Bapa, kami bersyukur sebab kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baik, buat hari yang Kau beri. Dan kami percaya Tuhan, setiap badai yang kami lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dan terus kita baca sampai dengan ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah kemari, bawa jubah terbaik, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, cukup panjang ayat ini, saudaraku. Ada satu tema yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu temanya bungsu dan sulung. Jadi dalam Alkitab ada dua orang bersaudara, tidak disebutkan namanya, tetapi Alkitab menuliskan bungsu dan sulung. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, menarik dari cerita ini. Kita belajar dari cerita ini, apa yang mau kita petik, apa yang bisa kita renungkan pada hari ini. Mari kita lihat, saudaraku. Kita lihat satu persatu. Alkitab mencatat ada peran utama yang lebih menonjol yang diceritakan oleh Yesus, yaitu bungsu, saudaraku. Siapakah bungsu ini? Kita bisa melihat bagaimana bungsu, dia adalah seorang pribadi yang meminta hak, yaitu harta bagiannya kepada bapaknya. Setelah dia mendapatkan harta bagian hartanya, ia menjual semua miliknya. Sebagian hartanya dia jual. Lalu kemudian dia pergi kemana? Dia pergi ke negeri yang jauh untuk hidup berpoya-poya.
Saudaraku dikasihi Tuhan, dan pada akhirnya si bungsu ini mengalami kebangkrutan, saudaraku. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika si bungsu sedang berada di negeri perantauan, di satu negeri yang jauh, Alkitab mencatat timbullah kelaparan di negeri itu. Dan apa yang terjadi pada kondisi si bungsu, saudaraku? Si bungsu mulai melarat. Dia mulai kelaparan, sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukan hanya miskin, tapi miskin kin dan jatuh, saudaraku. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Di tengah-tengah kemelaratannya, ia bekerja pada seorang majikan untuk menjaga babi. Tetapi apa daya, saudaraku? Walaupun dia sudah bekerja dengan seorang majikan untuk menjaga babi, tetapi ia tetap saja kelaparan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ampas babi pun ia ingin berusaha untuk makannya, tetapi ampas babi tidak ia juga diperolehnya, saudaraku. Jadi ampas babi dia tidak mendapatkannya untuk dimakan, saudaraku. Kita bisa melihat apa yang terjadi, saudaraku. Bagaimana anak bungsu ini menyadari keadaannya yang berdosa. Dia berkata, orang bapakku berlimpah-limpah makanan, aku di sini kelaparan. Dia juga berkata, aku mau bangkit, aku mau berdiri, pergi kepada Bapa dan berkata, aku telah berdosa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Ini adalah kesadaran pribadi dari anak bungsu, saudaraku. Setelah dia menyadari kemelaratannya, saudaraku. Dan kita bisa melihat sulung. Siapakah sulung itu, saudaraku? Sulung seorang pribadi, kakak dari si bungsu yang diceritakan oleh Yesus dalam satu ilustrasi perumpamaan, saudaraku. Sulung dia marah tak kala dia mengetahui bahwa ayahnya membuat satu pesta yang besar. Setelah pulang dari ladang, ia marah dan tidak mau masuk ke pesta di rumahnya. Bahkan, saudaraku, apa yang terjadi ketika bapaknya keluar pun, bapaknya berusaha membujuknya. Tetapi si sulung berkata apa kepada bapaknya? Aku melayani Bapa, aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Dan belum pernah Bapa memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat karakter dari si sulung, saudaraku. Bagaimana karakternya di sulung? Si sulung adalah karakter yang iri hati, cemburu terhadap adiknya si bungsu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari cerita bungsu dan sulung yang menjadi renungan bagi kita, bagi saya dan saudara. Saudaraku dengar, siapakah diri Anda? Siapakah diri kita, saudaraku? Apakah kita bungsu atau sulung? Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menarik. Ini adalah suatu perumpamaan bagaimana Yesus menggambarkan orang berdosa, saudaraku. Siapa orang berdosa yang Yesus maksud dari cerita ini? Dari perumpamaan anak yang terhilang, dari perumpamaan bungsu dan sulung. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka adalah para pemungut cukai, para pelacur yang bertobat datang kepada Yesus dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkan mereka seumpama anak bungsu yang kembali kepada Bapa, saudaraku. Sedangkan ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus, mereka ini diumpamakan seperti anak sulung, saudaraku. Kita bisa melihat bagaimana karakter mereka yang penuh dengan iri hati, kebencian, tidak suka melihat orang bertobat datang kepada Bapa. Bahkan, saudaraku, ahli Taurat, mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada para pemungut cukai dan para pelacur, saudaraku. Lihatlah anak sulung itu, dia tetap di luar, saudaraku. Dia tidak suka adiknya berbalik, dia tidak suka si bungsu bertobat. Kita bisa melihat anak sulung itu, dia tetap di luar ketika pesta itu berlangsung, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang menjadi respon bagi kita setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku? Kita bisa melihat si bungsu bangkrut ini, saudaraku. Ini menggambarkan bagaimana dunia, dengar, dunia tidak bisa memberikan keuntungan bagi kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan,
kehidupan yang penuh dengan kedagingan dan dosa tidak membuat suatu keuntungan yang besar bagi kita, saudaraku. Perhatikan, kehidupan yang penuh dengan kedagingan dan dosa tidak membuat suatu keuntungan yang besar bagi kita, saudaraku. Sebaliknya, membuat kondisi kita semakin terpuruk dan melarat, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, dunia tidak semakin baik. Dunia sedang semakin mendekat kepada kebinasaan, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan negeri yang jauh, negeri di tempat si bungsu merantau, sedang mengalami kelaparan yang hebat, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, negeri yang jauh ini menggambarkan kehidupan dunia. Dunia yang bukan semakin baik, saudaraku, melainkan dunia semakin mendekat kepada kehancuran. Si bungsu, saudaraku, kita bisa melihat, dia sadar negeri bapaknya berlimpah-limpah makanan, saudaraku. Ini berbicara tentang surga, tempat di mana Yesus berada, dan Tuhan mau saya dan saudara kita ada di sana, di dalam kehidupan yang kekal, saudaraku. Kita bisa melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan si bungsu, saudaraku. Dia meninggalkan negeri yang jauh itu, saudaraku. Dia meninggalkan segala kehidupan dunia, dan si bungsu kembali kepada Bapa, saudaraku. Dia datang dengan kerendahan hati sebagai orang berdosa. Dia bertobat kepada Bapa dan kepada sorga, saudaraku. Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini hebat, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, kita harus datang kepada Bapa. Jadi berbicara tentang si bungsu, ini berbicara tentang pribadi saya dan saudara. Kita harus datang kepada Bapa, yaitu kepada Yesus, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, dengar, saya dan saudara, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Yesus, saudaraku. Mari kita bisa melihat Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang berdosa yang membutuhkan Yesus. Bagaimana kita bisa melihat cerita dari si bungsu? Dia menyadari keadaannya dan dia mau kembali kepada Bapa. Seperti itulah gambaran pribadi saya dan saudara kita semua membutuhkan Yesus. Bahkan Injil Matius pasal 9 ayat 12 sudah jelas mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang benar yang membutuhkan Tuhan, tetapi orang berdosa. Saya dan saudara, kita harus berbalik kepada Yesus. Kita membutuhkan Yesus karena kita sadar keadaan kita adalah orang berdosa, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, saudaraku, ini memberikan signal yang besar bagi manusia bahwa kita membutuhkan Yesus, saudaraku, supaya saya dan saudara kita semua diselamatkan. Diselamatkan dari apa, saudaraku? Diselamatkan bukan dari COVID-19, saudaraku, tetapi dari maut. Kenapa, saudaraku? Dengar, COVID-19 itu hanya perantara saja untuk membunuh tubuh. Tetapi maut, saudaraku, maut membinasakan roh kita kepada kematian yang kekal, yaitu neraka, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, maut sangat dekat sekali dengan manusia. Oleh karena dosa, saudaraku, semua manusia dibayang-bayangi maut. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada agama yang mampu melepaskan kita dari maut. Saudaraku, perbuatan baik kita, perbuatan amal kita tidak mampu melepaskan kita dari maut, kematian yang kekal. Tetapi dengar, saudaraku, Dia Yesus
Dia sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Dengar saudaraku, kita perlu datang kepada Yesus supaya kita dibebaskan dari maut, saudaraku. Maut tidak akan membayangi mereka. Maut tidak akan membayangi saya dan saudara. Maut tidak akan membayangi mereka yang percaya dan hidup di dalam Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa. Maut tidak mempunyai sengat bagi mereka yang datang kepada Yesus. Haleluya. Yang kedua saudaraku, dunia tidak memberikan kita hidup. Perhatikan saudaraku, dengar. Dunia tidak memberikan saya dan saudara kehidupan. Mari kita bisa melihat Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya kita memperoleh dunia dan segala isinya, tetapi dunia dan segala yang ada di isinya, yang ada di dalamnya, tidak memberikan kita kehidupan, saudaraku. Tetapi bila kita memperoleh Yesus, bila kita hidup di dalam Yesus, saudaraku, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dahsyat, saudara. Mari kita bisa melihat Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi gengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Saudaraku dikasih Tuhan, nggak salah kita cari uang, saudaraku. Nggak salah. Tetapi ada yang lebih berharga daripada itu. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Saya dan saudara kita semua harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab dunia yang ada di dalamnya tidak memberikan saya dan saudara kehidupan. Itulah sebabnya saudaraku, selama kita masih hidup, apalagi kita sedang berada di tengah-tengah pandemi, biarlah mata kita tertuju kepada Dia. Dan biarlah di waktu-waktu saat ini, saudaraku, inilah waktunya saya dan saudara kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Haleluya, saudaraku. Mari saudaraku dikasih Tuhan, bersikaplah seperti si bungsu. Kita bisa melihat bagaimana si bungsu, dia menyadari bahwa pribadinya membutuhkan Bapa. Saya dan saudara, kita semua membutuhkan Yesus. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sulung. Ini adalah pribadi yang agamawi, saudaraku. Pribadi yang iri hati, pribadi yang menganggap dirinya benar. Dengar saudaraku, Allah menentang orang congkak, Allah menentang orang sombong. Tetapi Allah mengasihi mereka yang merendahkan dirinya, duduk di bawah kakinya, mencari wajahnya. Saya percaya saudaraku, saya dan saudara kita semua memperoleh kehidupan. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Kami belajar Tuhan dari si bungsu dan sulung. Tuhan, terima kasih dari perumpamaan yang Kau ceritakan kepada kami. Kami sadar Tuhan, kamilah si bungsu itu. Kami menyadari keadaan kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa. Kami membutuhkan Yesus. Kami menyadari Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kami kehidupan. Kami menyadari Tuhan, keadaan kami yang melarat. Itulah sebabnya kami mengarahkan mata kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan kami percaya ketika kami hidup di dalam Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah, berikan mereka kekuatan. Dan biarlah kuat kuasa-Mu bekerja di rumah-rumah. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakitmu sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kembali lagi setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasa ibadah offline maupun ibadah online ini merupakan ibadah, rangkaian ibadah yang sama saudaraku.
Sekali lagi saya mengatakan bahwa ibadah online ini adalah ibadah kondisi tertentu karena situasi tertentu. Itulah sebabnya saudaraku, kalau di ibadah konvensional ataupun ibadah offline, kita datang beribadah, kita memuji menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan kita juga bawa persembahan. Demikian juga pada hari ini saudaraku. Satu hal yang sering dilupakan oleh manusia adalah persembahan. Mari saudaraku, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Supaya apa saudaraku? Supaya ibadah kita semakin sempurna. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak setiap Anda untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Anda bisa mengirimkan persembahan di rekening di rumah Tuhan GBI Rayo 8 Samarinda, dan saya percaya setiap persembahan yang Anda berikan itu akan dikelola untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Anda memberikannya bukan kepada manusia, tetapi Anda memberikannya kepada Tuhan. Engkau yang merindukan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bisa melihat setiap hati yang untuk memberikan persembahan ke rumah Tuhan, baik berupa persepuluhan maupun syukur maupun penginjilan. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan, tetapi sebaliknya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Hidup kami bukan karena uang, hidup kami karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan tetap di rumah. Dan mari buka hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu. Diberkatilah anak cucumu. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu.
Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah dan terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay home, stay healthy. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.